Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2736 Pelacakan Kutukan. Membunuh. Perang. Sebelum fajar, suara teriakan dan pembunuhan terdengar di seluruh dunia, karena keempat belah pihak berpartisipasi dalam perang, pertempuran yang menentukan antara alam atas dan bawah ini benar-benar dimulai. Memalingkan muka, pasukan pengadilan surgawi adalah lautan yang gelap gulita, dan pasukan koalisi Sanxianji juga merupakan lautan yang gelap gulita, dengan ombak besar bergulung-gulung di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi, dua lautan bertabrakan, dan sosok-sosok itu terkubur berkeping-keping. Ada sekutu, dan ada tentara dan jenderal surgawi, semuanya bermata merah. Setiap dataran, setiap bagian laut, setiap bagian gunung, ada pertempuran besar siluet gunung, satu demi satu, runtuh, satu demi satu, kehampaan, satu demi satu, darah menodai langit, dan juga menutupi bumi, tulang-tulang membentuk pegunungan, dan darah mengalir ke sungai. Di kamar tidur penguasa pengadilan surgawi, Yin Ming mundur selangkah saat dia melihat langit ilusi dan tirai air di istana. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya, alam Sanxian akan benar-benar bersatu, dan kekuatan tempur setelah penyatuan begitu kuat sehingga dia akan terkejut. Dibandingkan dengan dia, saudaranya San Huang jauh lebih cuek, atau dengan kata lain ekspresinya tidak berubah dari awal sampai akhir, apalagi keterkejutan yang dia bayangkan. Persatuan alam abadi sedini yang dia harapkan, alam bawah berantakan, memang benar tidak ada tekanan eksternal, jika ada tekanan eksternal, itu akan memaksa mereka untuk bersatu, dan pengadilan surgawinya adalah tekanan itu. Yang membuat alam abadi mencium krisis, baru kemudian mereka menyerang mereka secara berkelompok. Ular berkepala darat ini sudah mampu bersaing dengan naga perkasa. Ledakan. Gemuruh. Karena asal terus-menerus dari pasukan sekutu empat partai, fluktuasi perang menjadi semakin intens. Prajurit dan jenderal surgawi yang dikerahkan di pinggiran mundur lagi dan lagi. Semangat tinggi, tetapi mereka ditekan oleh semangat juang aliansi Sanxianji, apalagi serangan balik, bahkan sulit untuk bertahan. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan adegan sebesar itu tanpa seorang guru suci yang berpartisipasi dalam pertempuran. Di tembok kota, orang-orang Dacu yang bereinkarnasi tertawa, dan ketika mereka berbicara, mereka sering melihat ke arah Huasan. Mereka semua menurut contoh. Pergi untuk melihat Ye Chen, dia masih bersila di lautan awan, roh kaisar kabur, tubuhnya ditutupi dengan kecemerlangan surgawi yang tak terbatas, diliputi oleh cahaya surgawi yang berwarna-warni, dan setelah 10 hari menyerang, pedang Zuxian akhirnya gagal menembus pertahanan awan kaisar, dan lukanya adalah cahaya yang tak ada habisnya. Sebaliknya, aura Ye Chen berangsur-angsur meningkat, dengan dukungan Kaisar Yun, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menunggu kesempatan seperti itu. Dia masih cukup toleran, membawa serangan Zhu Xianjian berulang kali, dan masih bertahan. Zhu Xianjian telah menjadi gila beberapa kali, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat mematahkannya, dan dia tidak percaya pada kejahatan, dia bersikeras saat membunuh Ye Chen. Ada cara untuk melanjutkan, Ye Chen mencibir, berpikir bahwa Zhu Xianjian dapat mendengarnya, dan akan merangsang Zhu Xianjian dari waktu ke waktu. Semakin gila, semakin tidak rasional, dan itu akan selalu disyukuri sesuatu, misalnya, semacam pengorbanan darah dengan cara melukai diri sendiri, dengan imbalan kekuatan yang kuat, itu hanya untuk menerobos perlindungan Kaisar Yun. Sangat disayangkan bahwa usahanya akan sia-sia, dipisahkan oleh penghalang bencana, kutukannya juga merupakan kekuatan eksternal, ditekan oleh langit, sulit untuk menggunakan kekuatan puncak, tetapi Ye Chen dan Di Yun bekerja sama satu sama lain diam-diam, terutama Di Yun, mengabaikan penindasan. Tiba-tiba, lapisan cahaya peri yang terang muncul di tubuh Ye Chen, yang merupakan cahaya peri yang dipinjam dari hukum, tapi itu hanya kilatan kejutan, dan kemudian menghilang menjadi kehampaan. Di istana bawah tanah Tianxuanmen, Raja Manusia mengangkat alisnya, dan menatap formasi abadi peminjam dengan takjub. Kenapa, itu tidak berhasil? Bilao melangkah maju dengan tangan di tangannya,
memandang Raja Manusia, dan juga Raja Dewa Penciptaan, dan menyetujui alasan, bagaimana dengan orang diblokir oleh kekuatan misterius. Raja Manusia membelai janggutnya, itu seharusnya kekuatan Kaisar Yun, itu seharusnya Kaisar Yun dari leluhur Tao, dan kebanyakan dari mereka ada di Huasan. Berbicara tentang ini, Raja Manusia memandang Raja Penciptaan, karena aku bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di tubuhku. Kutukan. Raja Dewa Penciptaan merenung, tampaknya telah melihat kilatan cahaya berwarna-warni. Segera setelah 3 karakter cahaya warna-warni keluar, wajah semua Zundi berubah, dan semuanya berubah. Saya tidak dapat mendengar warna-warni, kalau tidak saya akan sakit perut, dan saya akan selalu memikirkan pedang bernama Zuxian, dan saya selalu suka bergerak diam-diam, yang membuat gigi orang gatal. Bisakah kamu mengutuk bahkan melalui penghalang bencana? Tian Lao mengangkat alisnya. Apakah pedang Zuxian mampu? Seperti yang dikatakan Raja, dia duduk bersila, dan menyalakan 4 lampu tembaga di sekujur tubuhnya. Api lampu membakar kekuatan Zhou Tian, yang sangat misterius. Karena itu di Huasan, itu seharusnya aman. Raja mencubit segelnya, dan dia yakin Ye Chen ada di sini. Itu tidak dapat dilakukan sampai kembali ke kondisi puncaknya. Mundur. Raja Dewa Penciptaan juga menyilangkan kakinya, dan menyalakan 4 lampu ajaib. Lilin lampu membakar kekuatan keberuntungan, yang juga misterius dan misterius. Keduanya memejamkan mata pada saat yang sama, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Jelas, mereka berdua sedang mencari Jade Immortal Sword. Melalui kekuatan kutukan, mereka bisa melacak kembali ke pedang abadi giok. Kalian berdua bisa melakukannya bersama. Paling buruk, itu bisa membantu menghilangkan stres Ye Chen dan mengutuk keluarga kita. Kamu harus siap untuk bercinta. Semua kuasa kaisar ada di sana, diam, cukup percaya diri pada mereka berdua, yang satu ahli dalam deduksi, yang lain mampu membalikkan bencana, kombinasi dari sisa jiwa leluhur Zhou Tian dan warisan keberuntungan tidak terduga. Kekuatan ilahi. Temukan dan berikan lokasinya. Holy Lord telah mengeluarkan pedang pembunuh, dan Kaisar, Jenderal, dan Kaisar adalah sama. Jika mereka memiliki lokasi yang tepat, mereka akan membunuhnya tanpa ragu, mengetahui bahwa pedang pembunuh itu tidak bisa dihancurkan. Tapi itu tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Aku bertanya-tanya apakah pedang giok abadi berkomplot melawan Ye Chen, dan apakah itu akan menghasilkan banyak uang. Fuya menundukkan kepalanya, menghela napas lega pada pedang, dan menyekanya dengan lengan bajunya sampai berkilau. 80%. Ya, semua kuasi kaisar semuanya menggendong pria itu, dan mereka mengatakan ini serempak. Ye Chen mencintai dan membenci pedang Zuxian, jadi mengapa bukan mereka selama perjalanan yang sulit ini? Potongan K. Ye Chen, alasan mengapa dia bisa melemparkannya ke pedang yang tak tertandingi, pedang Zuxian, sangat diperlukan. Di aula, terdiam lama. Ye Chen, yang berada di bawah Huasan, membuka kelopak matanya sejenak, melihat sekeliling, dan terkejut menemukan bahwa dia masih berada di Huasan. Dia tahu metode sebelumnya untuk meminjam cahaya abadi, tetapi dia gagal meminjam metode tersebut, yang sebagian besar dikutuk dan diblokir oleh kekuatan Kaisar Yun. Dia baru saja menutup matanya, dan cahaya langit muncul kembali dengan bantuan hukum, dan menghilang lagi setelah kilatan kejutan. Setelah itu, pemandangan seperti itu sering muncul. Ye Chen, yang menutup matanya, memiliki senyum di mulutnya, seolah dia tahu apa yang akan dilakukan Raja, dia ingin menggunakan kekuatan kutukan untuk melacak pedang Zuxian. Raja Manusia mungkin tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi sulit untuk mengatakannya dengan Raja Keberuntungan. Metode pinjaman barusan memiliki kekuatan Zhou Tian dan kekuatan keberuntungan. Kedua lelaki tua itu gelisah lagi. Kebanyakan dari mereka berpikir, bagaimana cara membersihkan pedang Zuxian. Jangan khawatir, tunggu sebentar, tunggu aku melakukan serangan balik dulu. Ye Chen tersenyum, dan berdiri teguh di dalam hatinya, mengumpulkan kekuatan lagi. Jika kamu tidak bertarung, kamu sudah selesai. Jika kamu mau bertarung, kamu akan melukai pedang Zuxian. Kamu tidak hanya akan terluka serangan juga akan diserang oleh Raja Manusia dan Raja Dewa Keberuntungan. Jika yang ini suka memprovokasi kekuatan tak terlihat, maka akan ada serangan tak terlihat. Melihat dengan hati-hati, jejak Kaisar Yun telah secara halus diintegrasikan ke dalam mata roda darahnya, dan bergabung dengan kekuatan murid roda darah. Setelah kutukan langit roda darah dilemparkan, itu akan membawa prestise Kaisar dan membidik pedang Zuxian.
Jika si bisa merasa lebih baik, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Episode 2737 Jam Langit. Ledakan. Gemuruh. Dentuman dunia Sanxian seperti lonceng kematian neraka, setiap kali berdering, seseorang akan mati. Dalam huru-hara yang sengit, nyawa manusia terkubur berkeping-keping, banyak orang bergegas ke langit, banyak orang menumpahkan darah ke langit, darah mengalir seperti hujan, dan berkumpul ke laut, gunung dan sungai besar, mayat berserakan di ladang, meneteskan darah. Darah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pertempuran menentukan pertama antara dua dunia akan terjadi begitu sengit. Dari puncak Kaisar Zun hingga Junior Lingsu, tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Itu malam lagi, langit dan bumi gelap, dan langit berbintang yang luas ditutupi oleh kabut darah, dan tidak ada bintang terang maupun bulan terang yang bisa dilihat, dan hanya ada perang mengerikan, yang membakar sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, bel yang panjang dan kuat berbunyi, dan orang-orang yang mendengar pertarungan semuanya mengangkat tangan, dan secara kolektif mengangkat mata, melihat kehampaan. Suara bel ditransmisikan dari alam abadi atas. Itu kuno dan jauh. Itu bergema melalui alam atas dan alam bawah. Itu bisa didengar di setiap sudut seluruh alam surga. Tapi setiap orang yang mendengar bel sedang kesurupan. Itu jam langit. Raja Iblis Banteng memegang kapak pertempuran berdarah, mengerutkan kening dan menatap Misty, dengan sepasang mata banteng besar bersinar dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Ini tidak diragukan lagi adalah jam surga. Lelaki tua Kunlun itu berbicara dengan santai, dan dia memasukkan segenggam ramuan penyembuh ke dalam mulutnya saat dia berbicara. Dia ahli dalam alkimia, tetapi dia tidak pandai bertarung di medan perang. Ini benar-benar membunyikan bel langit. Penatua Taisan juga mengerutkan kening, matanya sudah merah, dan matanya yang melihat ketiadaan adalah mata berwarna darah yang bersinar, seolah-olah dia tahu bel hari itu, dan juga sepertinya tahu artinya. Bel. Itu adalah panggilan tertinggi. Siapa yang harus dihubungi? Dia memanggil Tuan Jiang sendiri. Menurut legenda, semua dewa di istana surga dianugerahkan oleh Jiang Taigong, dan apa yang disebut jam surgawi ditinggalkan oleh Jiang Taigong. Jika istana surga dalam bahaya, dia dapat membunyikannya, dan dia akan muncul sendiri untuk melindungi pengadilan surgawi atas. Kamu telah melihat kakek. Kepala sekolah Songshan memandang kepala sekolah Hengshan. Shenlong tidak bisa melihat akhirnya, dan yang abadi di surga mungkin tidak melihatnya, apalagi lelaki tua ini. Tuan Hengshan terbatuk datar, dengan sedikit rasa malu. Bukan hanya dia yang malu, terlalu banyak orang tua yang juga malu, bagaimana Jiang Taigong ada, tapi sayangnya sangat sedikit orang yang melihatnya, hanya tahu bahwa lelaki tua itu adalah eksistensi tertinggi, yang hanya ada di legenda. Senang memanggil Taigong Jiang kembali, dan biarkan dia melihat hal seperti apa dia penguasa istana surgawi. Raja Jiaolong tidak bisa menahan kutukan. Kakak senior, Anda telah melihat Tuan Jiang. Di puncak tertinggi Huasan, semua tetua juga memandang Huasan yang asli dengan ragu-ragu. Tuan Huasan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, kulitnya sangat pucat, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan roh primordialnya juga terluka parah. Dia baru saja pensiun dari medan perang, kepala sekolah Siue berpartisipasi dalam pertempuran, dan semua kereta kekaisaran ditaklukkan secara pribadi, dia tidak demikian. Lonceng langit adalah lonceng langit. Dibandingkan dengan Sanxian, para prajurit dan jenderal surgawi sangat bersemangat. Berapa tahun telah berlalu, dan suara lonceng langit bergema lagi di langit. Ini adalah yang kedua kalinya. Pertama kali adalah ketika pengadilan surgawi didirikan, yaitu untuk mengumumkan ke seluruh surga. Para dewa di istana surgawi memiliki harapan di mata mereka. Yang disebut harapan adalah berharap Jiang Taigong akan kembali dan membantu pengadilan surgawi untuk membersihkan alam Sanxian. Keagungan pengadilan surgawi adalah yang tertinggi dan tidak dapat mentolerir invasi alam bawah. Orang-orang tua di alam Sanxian tidak terlihat sangat tampan. Kakek Jiang tidak menakutkan sendirian. Yang menakutkan adalah dia mengendalikan senjata dewa, yang dikatakan sebagai senjata dewa yang dapat menghancurkan dunia. Dunia abadi. Ledakan. 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 Semua orang mendongak, dan bel masih berbunyi. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada gerakan sama sekali, bel berbunyi lama dan lama, tetapi Tuan Jiang tidak terlihat, semuanya begitu damai dan menakutkan. Orang tua itu pasti tertidur.
Di tembok kota timur, Asura Tianzun menghela nafas lega pada pisau ajaib, dan menyekanya dengan lengan bajunya, tetapi dia tidak takut pada Tuan Jiang, itu akan tertutup oleh air dan tanah. Tian Qing juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jenderal nomor 1 Kaisar Zun, ekspresinya acuh tak acuh dari awal sampai akhir. Dia pernah bertarung dengan kaisar di dunia. Adegan besar apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Apakah dia akan takut pada Jiang Taigong itu? Dapat dikatakan bahwa bahkan jika kaisar datang sendiri, dia tidak akan menyerah. Bukankah dia tidak pernah membantai kaisar, tidak peduli seberapa kuat kaisar, apakah dia masih lebih kuat dari kaisar keluarganya? Ledakan, ledakan, ledakan. Dering panjang bel tidak pernah berhenti. Kali ini bel terdengar lebih seperti panggilan dari jiwa. Itu adalah penguasa surga, berdiri di aula utama kamar tidur, berdoa dengan kedua tangan, seolah-olah kaisar dari sebuah dinasti, berdoa untuk kemakmuran negara dan keselamatan rakyat. Kakek, saya dalam masalah di surga dunia atas, bagaimana denganmu? Jangan katakan. Panggilannya, itu benar-benar berhasil. Dengan kata lain, posisi ketuhanan master bekerja, dan menyebutnya dengan posisi ketuhanan dapat membangkitkan posisi ketuhanan Taigong. Ini adalah hubungan yang indah dan misterius. Itu masih istana bawah tanah, sang pangeran berbaring dengan tenang di atasnya sedikit mengernyit dalam tidur nyenyaknya, tetapi dia tidak bangun, sementara 3 artefak kaisar ekstrim yang tergantung di udara berdengung dan bergetar. Segera, saya melihat jiwa dewa dalam tubuh kakek, yang terlihat seperti milik kakek, tetapi tubuhnya adalah ilusi, sekilas dia terlihat seperti jiwa yang mengembara. Taigong Shenhun mengambil cambuk ajaib, berjalan melewati gerbang batu, dan langsung menuju ke Huasan, ekspresinya hampa dan kusam, seperti boneka ilusi. Dunia berwarna darah dipenuhi dengan kerumunan seperti laut. Karena suara bel hari itu, perang dihentikan, apakah itu tentara dan jenderal surgawi, atau sekutu dunia Sanxian, mereka masih menatap kabut yang tak berujung. Para prajurit dan jenderal surgawi sedang menunggu, begitu pula pasukan sekutu. Mereka hanya mendengar legenda, dan lebih dari 90% orang telah mendengar suara lonceng langit untuk pertama kalinya, dan mereka juga ingin melihat apakah Jiang Taigong yang legendaris benar-benar ajaib. Ku bilang, kakek tidak akan mati lebih awal. Itu adalah Raja Iblis Banteng lagi, memegang kendi anggur, menuangkannya dengan penuh semangat, dan memberikan tebakan seperti itu. Bukan tidak mungkin. Kunlun tua mengelus janggutnya dan mengatakan sesuatu yang bermakna, jam langit yang dia tinggalkan mungkin untuk menakuti dunia bawah. Tiba-tiba, bel berhenti. Meskipun bel berhenti, suara Dao Tian-Tian terdengar dari langit yang jauh, dan sepertinya berasal dari zaman kuno, merdu dan misterius, lebih halus daripada bel pada hari itu, dan bergema di setiap sudut alam semesta. Tianyin terlalu misterius, penuh keagungan, dan penuh kekuatan magis, tetapi setiap orang yang mendengarnya akan merasa kesurupan sesaat, dan mau tidak mau merangkak ke bawah. Semua orang melihat ke sana. Di ujung langit, ada sosok ilusi, yang menemukan sungai peri, dengan pakaian putih dan rambut putih, dengan sikap seperti peri, dengan aura alami, membawa penglihatan kuno di sepanjang jalan, dan orang-orang menonton tertegun. Apakah Tuan Jiang? Seseorang berbisik, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras, karena takut mengganggu para dewa. Itu dia tanpa diragukan lagi. Ada beberapa lelaki tua yang memberikan keredupan tertentu, semuanya keras kepala, seolah-olah mereka pernah melihat Tuan Jiang sebelumnya, dan mereka tidak akan salah. Mengapa itu dalam keadaan jiwa dewa? Itu bukan tubuh asli, tetapi jiwa Taigong. Cambuk ajaib itu sangat kuat. Apakah itu senjata dewa? Mereka yang telah melihat Jiang Taigong sebelumnya semua melihat cambuk ajaib yang dibawa oleh Jiang Taigong. Ada cahaya ilahi menyelimuti malam, dan ada semacam tao tertinggi yang menjerat. Setiap senandung mengguncang hati orang-orang gemetar karenanya, dari cambuk ajaib, saya mencium bau kekuatan yang menakutkan, jenis yang dapat menghancurkan dunia. Itu adalah God Whip, senjata pamungkas kaisar, God Whip, yang juga merupakan artefak legendaris, yang dapat mengalahkan dewa di langit dan dewa di dunia. Kami datang, kakek ada di sini. Para prajurit dan jenderal surga berteriak, mengangkat senjata mereka, dan angkuh dan berteriak. Ada terlalu banyak tentara surgawi, dan mereka semua bersujud dan berlutut keesokan harinya. Mereka hanya mendengar tentang Jiang Taigong dari mitologi, dan itu adalah pertama kalinya untuk melihatnya. Itu benar-benar suatu kehormatan. Ayo, kakek ada di sini.
Yin Ming di kamar juga bisa dilihat melalui langit ilusi dan tirai air, begitu terkejut hingga dia menjadi gila, dia berhenti bersembunyi, meninggalkan kamar, dan langsung pergi ke alam bawah. Aliansi Sanxianji memiliki ekspresi yang lebih bermartabat, tetapi itu bukan karena dia takut pada jiwa keadilan, karena artefak di tangannya begitu menakutkan. Saya telah melihat kakek. Di bawah perhatian semua orang, Jiang Taigong sedikit memperbaiki tubuhnya dan berdiri di Changmiao, sementara para prajurit dan jenderal surgawi, semua yang abadi, termasuk Yin Yang, semua membungkukkan tangan mereka untuk menunjukkan rasa hormat ke Jiang Taigong. Tidak hanya mereka, bahkan yang abadi di dunia Sanxian memiliki banyak penghormatan, tetapi mereka semua melakukan penghormatan junior, dan mereka masih harus berjalan-jalan selama cutscene. Mengenai penghormatan para dewa, kakek itu diam. Dia benar-benar seperti boneka, sejak dia datang, dia tidak bisa berkata-kata, ekspresinya cukup kusam, matanya juga kosong, dia hanya duduk diam dan tidak banyak bergerak. Dia adalah pencegah, meskipun dia tidak berbicara atau bergerak, dia menghalangi seluruh dunia surgawi, para prajurit dan jenderal surgawi tidak bergerak, dan dunia Sanxian tidak berani bergerak. Ini sangat keren, sangat menarik. Bull Demon King meletakkan tangannya di tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, dan berlari sepanjang jalan, tetapi mengatakan sesuatu, apa artinya hanya berdiri di sana, untuk menakut-nakuti kita. Sudah lama saya tidak melihat gerakan Taigong. Sekarang, para prajurit dan jenderal surgawi merasa tidak wajar, Dewa Tua. Memanggil Anda kembali adalah agar Anda kembali untuk membantu, jadi apa yang Anda lakukan dengan artefak itu? Suasana antara langit dan bumi, karena kedatangan kakek, menjadi sangat aneh. Kedua belah pihak sangat malu untuk mengatakan bahwa ini bukan perkelahian, dan itu bukan perkelahian. Pertempuran yang seharusnya kacau balau, itu adalah istirahat. Kakek Jiang, kan? Ketenangan yang lama akhirnya benar-benar dipatahkan oleh satu kata. Suara itu datang dari tembok kota timur, tepatnya dari Asura Tianzun, yang keluar dengan pisau ajaib, melangkah ke dalam kehampaan, langkah demi langkah, dan langsung menuju ke Jiang Taigong. Tidak sampai Changmiao dia duduk, menghadapi Taigong Yaotian, dan memutar lehernya dengan nyaman, orang tua, keluarlah sesekali, berlatih. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Praktik. Ya, mereka tidak salah dengar. Dewa surgawi dari alam Asura ingin menantang Dewa Tua 1 lawan 1. Yang satu membawa pisau ajaib, dan yang lainnya membawa senjata kekaisaran untuk mengalahkan cambuk dewa, dan mereka menjadi kosong. Yang satu seperti iblis dewa, dan yang lainnya seperti raja abadi. Ketika mereka saling berhadapan keesokan harinya, alam semesta berubah menjadi kekacauan. Orang-orang di dunia Sanxian tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka. Prajurit dan jenderal surgawi juga memiliki mata yang bersinar. Hari ini, sangat menarik, jarang melihat Jiang Taigong yang legendaris, yang masih membawa artefak legendaris, dan seseorang ingin menantangnya untuk 1 lawan 1. Episode 2738 Guru Surgawi Taigong. Ledakan. Gemuruh. Sutian bersenandung, tidak mampu menahan paksaan Tianzun, maupun kekuatan Adipati Agung. Sebelum pertempuran dimulai, bayangan kehancuran terlihat saling terkait. Mata Tianzun cerah, dan semangat juangnya cukup tinggi. Dia pernah mendengar tentang Jiang Taigong sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Yang dia takutkan adalah cambuk sakti yang ada di tangan sang kakek. Itu adalah senjata pembunuh, senjata sakti sungguhan, jika dicambuk akan terasa sangat masam. Mundur. Di bawah, prajurit surgawi dan jenderal surgawi dan pasukan sekutu dari alam Sanxian mundur bersama, mundur lagi dan lagi, menyerah ratusan ribu kaki, tetapi mereka tidak ingin dihancurkan setelahnya. Perang. Begitu Surat Tianzun berteriak dentang, dia langsung menyerang, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, memegang pisau ajaib di tangannya, Ling Tian menebas, dan memotong cahaya 10.000 zang. Bersenandung. Jiang Taigong juga bergerak, dan dengan cambuk, itu menghancurkan cahaya pedang 10.000 zang, dan bahkan Tianzun terlempar ke belakang. Itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena senjata kaisar terlalu mendominasi. Jika itu dilakukan oleh dewa, itu benar-benar akan menghancurkan dunia. Oke. Asura Tianzun tertawa keras, dia membekukan tubuhnya, dan bergegas maju lagi, pisau ajaib itu melebur ke dalam tubuhnya, dan menyerang dengan tangan kosong, menutupi langit dengan telapak tangannya. Tindakan Taigong masih sederhana, dia hanya mengayunkan cambuk ajaib dengan ringan,
dan menghapus jejak telapak tangan, dan bahkan bayangan kepalaan di belakangnya juga hancur menjadi abu. Tianzun tidak takut, dan semakin dia bertarung, semakin sengit dia. Dia melakukan kekuatan supernatural yang hebat, mengorbankan lautan guntur, berguling ke langit, melahap langit dan menghancurkan bumi sepanjang jalan, dan ketiadaan yang hancur runtuh sedikit demi sedikit, menelan Jiang Taigong. Pada saat berikutnya, Jiang Taigong menerobos laut dan keluar dengan cambuk keesokan harinya. Tianzun menjadi gila, dan bukannya mundur, dia maju, tanpa tentara atau senjata di tangannya, dan dia memukul cambuk ajaib dengan tangan kosong. Ledakan. Cambuk dewa bertabrakan dengan tinju, dan tiba-tiba melihat lingkaran cahaya hitam, menyebar ke seluruh dunia. Kemanapun itu lewat, ruang itu meledak inci demi inci, dan puncak gunung yang menjulang tinggi terpotong di pinggang. Terlebih lagi, mereka masih jatuh ke bumi, dan tubuh fisik runtuh, hanya menyisakan roh primordial. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka mundur secara kolektif. Tidak masalah jika Anda menonton drama, tetapi Anda tidak bisa terlalu dekat. Jika Anda tidak memperhatikan, jiwa Anda akan terpencar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit dan bergema di langit peri. Asura Tianzun dan Taigong Daohun bertarung sampai ke titik ketiadaan. Di satu sisi, Tianzun mendukung visi, yaitu dunia surga iblis yang luas, di mana setiap gunung, setiap sungai, setiap tumbuhan dan setiap pohon, semuanya bersinar dengan cahaya magis, bercampur dengan sifat iblis, dan mengembangkan hukum tertinggi. Dia berdiri di dalamnya, seperti dewa iblis yang hebat dengan aura yang perkasa. Di satu sisi, Taigong juga memiliki visi evolusi, itu adalah tanah suci abadi, ada juga gunung dan sungai, terjalin dengan Dao Yun, dan itu bahkan lebih memegang prestise kaisar, menghadap ke dunia manusia. Keduanya bertarung, kedua dunia sering bertabrakan dan runtuh, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tianzun cukup kuat, dia telah menginvasi tanah suci abadi, dan tembakannya tidak ada bandingannya di dunia, dia menggunakan senjata kaisar baja keras dengan tangan kosong, mendominasi langit, dan pernah menekan Jiang Taigong untuk bertarung. Jiang Taigong juga tidak tercakup. Meskipun dia adalah jiwa Tao, dia memiliki senjata kaisar pamungkas. Meskipun hukum abadi Tianzun kuat, sulit untuk menembus pertahanan, dan dia diusir satu persatu oleh cambuk dewa. Sungguh, cambuk di tangan bisa mematahkan semua mantra. Engah, engah, engah. Di tengah suara gemuruh, ada darah yang mengalir seperti hujan, mewarnai langit dan alam semesta menjadi merah. Pergerakan pertempuran itu tidak biasa, dan itu telah menjadi tempat terlarang yang kacau, dan bahkan yang abadi tidak berani masuk. Tianzun di masa jayanya benar-benar kencing. Bull Demon King menghela nafas, dia bertekad untuk bertarung dengan Tianzun, dan dia akan terbang dengan tamparan. Keduanya adalah kaisar semu puncak, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu berjauhan, jauh dari lawannya. Kakekku hanyalah jiwa Tao. Jika dewa datang sendiri, dia bisa menekannya dengan satu telapak tangan. Di sisi berlawanan, ada cibiran peri, punggungnya lurus, bahkan jika dia adalah jiwa Tao, dia berpikir bahwa kakek bisa menang. Jiwa Tao tidak palsu, ada semacam artefak khusus. Kunlun tua itu meliriknya. Bahkan jika kamu tidak menggunakan senjata ajaib, kamu masih bisa menekannya. Ayo, bodoh. Keren, pergi ke sana dan hancurkan. Jelas, para prajurit dan jenderal surgawi tidak cukup untuk menonton. Monster dan iblis besar di dunia Sanxian semuanya tangguh, dan mereka bertarung dengan sangat keras. Saat mereka memarahi, suara mereka sangat jernih. Semangat masing-masing seperti Atikus. Akibatnya, pertempuran besar berubah menjadi pertempuran omelan. Ada banyak orang kuat di alam atas dan banyak talenta di alam bawah. Mereka semua mengumpulkan senjata dan membuat tumpukan besar. Dapat dibayangkan bahwa puluhan juta orang saling memarahi, sungguh pemandangan yang spektakuler, para biksu kecil yang lemah begitu terguncang sehingga mereka tidak dapat berdiri diam, banyak dari mereka pingsan, dan kebanyakan dari mereka harus tidur selama beberapa saat. Lama. Cek cek cek. Di sini masih ada orang yang menonton teater, tidak semuanya ikut pertempuran, dan ada juga yang tidak ikut perang. Hari ini, ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah, dan juga ditakdirkan untuk memiliki sentuhan yang kuat dalam sejarah langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang dalam kehampaan bahkan lebih dinamis. Asura Tianzun memang tidak dibangun, dia benar-benar berada di atas angin, meruntuhkan tanah peri abadi kakek,
dan bahkan tubuh jiwa Dao kakek menjadi lebih kurus. Satu-satunya yang tetap sama adalah senjata kaisar mengenai cambuk ajaib. Dari awal hingga akhir berdengung dan gemuruh, prestise kaisar ekstrim adalah konstan. Asura Tianzun bertarung semakin sengit, dan talenta di dunia Sanxian juga menjadi semakin senang dengan omelan mereka. Melihat kakek berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, pikiran para prajurit dan jenderal surgawi semuanya mendung. Itu adalah pertempuran omelan yang sangat cocok, tetapi mereka ditekan oleh lawan. Ini sangat kuat. Di tembok kota utara, Tianzun Sura, yang sedang melihat kekuatan agung pertempuran, tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Tidak banyak orang di surga yang dia takuti, dan Tianzun Sura adalah salah satunya. Dia memiliki level dan ranah yang sama. Bukan lawan Tianzun. Dia sadar diri akan hal ini. Adapun Jiang Taigong, dia hanya jiwa Tao, dia tidak menilai dengan gegabah, jika dewa datang sendiri, jika dia tidak menggunakan senjata kaisar, Taigong bukanlah lawan dari Tianzun. Seperti apakah dia bisa bertarung Taigong, Anda harus berjuang untuk mengetahuinya. Orang-orang kejam yang membunuh orang-orang Tianting di masa lalu dan membelakangi mereka benar-benar dapat mempertahankan fasad. Di puncak Gunung Huasan, sesepuh bumi terus-menerus menghela nafas, dan dia bisa melihat pertempuran besar antara langit dan bumi melalui ilusi langit dan air. Jika dia tidak tinggal di sekte, dia memiliki badan misi. Kebanyakan dari mereka sudah berlari untuk menonton pertunjukan, yang jauh lebih mengasyikkan daripada menontonnya di sini. Itu juga puncak Kaisar Zun. Tunggu, ini seperti lelucon. Tuan Huang Yuan terbatuk, begitu pula para tetua. Ini juga memalukan, tetapi juga orang asli Huasan. Zundi juga terbagi menjadi kuat, puncak Zundi juga terbagi menjadi kuat dan lemah, dan seperti Tianzun, yang termasuk dalam puncak yang kuat, tidak sebanding dengan mereka. Bersenandung. Ledakan. Ketika saya sedang menonton, tiba-tiba saya melihat puncak utama Gunung Hua bergoyang lebih keras dari sebelumnya, lebih banyak kerikil berguling dari puncak gunung, yang sepertinya merupakan tanda keruntuhan. Tunggu. Banyak sesepuh naik ke langit bersama, berdiri di segala arah, mengeluarkan kekuatan supernatural yang besar, dan memperbaiki puncak utama. Orang asli Huasan telah memasuki tanah. Sudah setengah bulan sejak Ye Chen masuk, dan dia belum terlihat. Anti-Kaisar Yun menjadi semakin gelisah. Sangat disayangkan berdiri di tepi lautan awan, dia masih tidak bisa melihat Ye Chen. Dia hanya bisa melihat awan berkabut dan kabut bercampur dengan kekuatan misterius, yang menghalangi pandangannya yang sebenarnya. Di kedalaman, Ye Chen duduk bersila, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya, dan bahkan sehelai rambut putih seperti gumpalan cahaya peri, dan darahnya tidak biasa. Di permukaan tubuhnya dan di dalam, cahaya peri 7 warna telah banyak meredup, dan kekuatan kutukan melemah tanpa batas, dan tidak ada lagi kekuatan penghancur yang mengerikan. Hampir. Gumam Ye Chen, seluruh tubuhnya semakin bersinar. Yang disebut, hampir, mengacu pada Di Yun, yang telah diintegrasikan ke dalam mata roda darahnya sedikit, mengumpulkan jenis kekuatan tertentu, semacam kekuatan yang dapat merusak pedang Zuxian dengan parah. Pedang peri 7 warna benar-benar bangsawan yang hebat, jika bukan karena dia, Di Yun tidak akan bergabung dengan Patuh, dan saya tidak tahu berapa banyak yang dipisahkan. Pada saat tertentu, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian 2 cahaya langit yang terang ditembakkan, seolah-olah itu nyata. Huasan asli yang berdiri di tepi terlempar, dan 2 lubang darah muncul di tubuhnya. Kutukan langit roda darah, buka. Tuan Huasan hanya berdiri teguh, dan mendengar suara yang agak membosankan dari kedalaman, dingin dan agung, penuh amarah dan niat membunuh. Episode 2739 membentuk tim dan memulai permainan hitam. Kutukan langit roda darah, buka. Diiringi oleh kata-kata nyaring Ye Chen, mata roda darah mata kanannya mekar dengan cerah, dan jejak roda darah pada pupil berputar dengan kecepatan sangat tinggi, dan kekuatan misterius lahir, berpusat di mata kanan, dan lingkaran cahaya tak terlihat menyebar. Itu adalah kutukan langit roda darah, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Pergi, kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, melihat bahwa pedang Zuxian telah menarik kutukan, dia mengikuti kekuatan kutukan, menelusuri semua jalan, menyingkirkan kabut, dan langsung pergi ke sumbernya. Di kedalaman awan dan kabut yang kabur, dia sepertinya melihat pedang peri yang berwarna-warni, tergantung di kehampaan, bersenandung dan bergetar. Itu adalah pedang eksekusi abadi, dan cahaya peri 7 warna redup tampaknya dalam serangan tak terlihat ini, banyak darah dikorbankan ke sumbernya, dan dia terluka parah.
Menelusuri kembali ke sumbernya, Ye Chen tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya, dan kekuatan kutukannya berubah menjadi pedang kutukan yang tak terlihat, yang memberkati Kaisar Yun dan kekuatan reinkarnasi, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Paong! Dalam kegelapan, sepertinya ada suara benturan logam, pedang terkutuk itu menghantam pedang Zuxian, dan percikan api berkobar terang di tubuh pedang Zuxian. Pedang ini adalah serangan yang tidak terlihat, tetapi sangat mendominasi, karena memiliki kekuatan kaisar, dan karena memiliki kekuatan reinkarnasi, kekuatannya tidak biasa. Lebih penting lagi, Zhu Xianjian berada dalam kondisi lemah, dan sekarang dia menerima pukulan lagi, dan cahaya peri berwarna-warni yang sudah redup hampir musnah di tempat. Bersenandung. Pedang Zhu Xian berdengung, dan mengorbankan asalnya lagi, menutupi tubuh pedang dengan lapisan cahaya peri berwarna-warni, menyatu dengan kekuatan aneh, yang benar-benar memotong jejak Ye Chen. Kemana harus pergi? Omelan dingin datang lagi, tapi itu bukan dari Ye Chen, tapi dari Raja Keberuntungan dan Raja Fuxi, ditelusuri kembali ke sumbernya. Zeng. Itu bisa mendengar suara pedang, dan itu juga merupakan pedang peri yang tak terlihat, yang menyatu dengan kekuatan Zhou Tian dan kekuatan keberuntungan. Paong. Terdengar lagi suara logam dibanting, garing dan keras, dan pedang abadi giok dipukul dengan keras lagi. Siang uang berwarna-warni yang baru saja ditelan pada tubuh pedang langsung dipotong dan dipecahkan oleh pedang ini. Hentikan, hancurkan ketiadaan. Pekerjaan yang bagus. Ye Chen bertepuk tangan, seolah-olah dia bisa melihat bahwa pedang terkutuk itu keluar lagi, dan pedang Zuxian baru saja dipasang, tetapi dia dipotong olehnya lagi, serangan yang tak terlihat, mendominasi yang tak tertandingi. Kamu juga tidak buruk. Raja manusia tersenyum, bergabung dengan Raja Dewa Penciptaan, dan menebas pedang lain. Sebelum pedang eksekusi abadi distabilkan, pedang itu terbang lagi, dan cahaya redup 7 warna menyala benar-benar dimusnahkan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian berdengung, dan saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau keengganan. Kemarahan diserang, dan dia tidak mau berada dalam kondisi lemah, tidak dapat melawan, dan perlu melarikan diri, tetapi kekuatan tak terlihat itu tidak bisa. Terguncang. Aku akan membunuhmu. Lari, kamu lari lagi. Dalam kegelapan, Ye Chen berteriak keras, dan Raja Manusia dan Raja Dewa Penciptaan juga memiliki suara yang cukup keras, mengutuk sepanjang jalan, dan itu adalah sukacita untuk dimarahi. Saya harus mengatakan bahwa kerjasama antara kedua belah pihak masih sangat diam-diam. Anda menyerang dengan pedang, dan saya menyerang dengan pedang. Yang satu menyerang melintasi alam surga, dan yang lainnya bertarung di alam manusia. Tidak ada yang paling sengit, hanya pertarungan yang lebih sengit pedang Zuxian, dudukannya tidak stabil. Paong. Kapan? Ledakan. Dentang. Seperti suara logam berbenturan, renyah dan menyenangkan, dan itu juga sering terjadi. Setiap kali ada suara, pedang eksekusi abadi terluka. Di tubuh pedang, cahaya langit yang berwarna-warni telah dimusnahkan, dan lukanya tidak biasa. Jika bukan karena bahan yang sangat keras yang digunakan untuk melemparkannya, sebagian besar akan dipotong-potong. Tes tes tes. Melihat pemandangan itu, Kaisar Dunia Bawah menghela nafas. Dia, satu-satunya penonton, berdiri di puncak Gunung Jieming dengan tangan di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhu Xianjian sejak hari itu ketika area terlarang dalam kekacauan. Semua merasa segar, dan memiliki dorongan untuk menamparkan melintasi perbatasan. Ini tidak bisa disalahkan pada Ye Chen dan yang lainnya. Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda bisa menyalahkan Zhu Xianjian karena terlalu gelisah. Tunggu saja dan jujurlah. Hanya mencari kegembiraan. Lihat, aku kacau. Lari, awasi. Pamanmu, bidik dan pukul lagi. Di mana? Kamu harus memotong. Melihat Zhu Xianjian lagi, betapa menyedihkannya itu. Dapat dikatakan bahwa sejak Raja Manusia dan Raja Keberuntungan Dewa berpartisipasi dalam pertempuran, itu tidak berhenti, dan dipotong oleh dua pedang peri tak terlihat, terbang di seluruh langit. Adapun kutukan dari kedua belah pihak, itu juga bisa mendengarnya. Pencuri itu memalukan, ketiganya tidak tahu malu. Saya dipukuli dengan sangat buruk, mengapa saya ingin memarahi ibu saya? Di Huang, anggota keluargamu jauh lebih menjanjikan daripada kamu. Kaisar Ming menarik napas dalam-dalam, mengatakan apa yang dia katakan dengan tulus, dan memotret adegan itu. Sedikit sarkasme lagi, rasanya enak. Besar. Itu semua kesenangan. Apa yang kamu lihat? Pukul. Jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya.
Suara desingan masih keras, dan mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk tidak memaksa. Di bagian bawah Gunung Huasan, ekspresi orang asli Huasan cukup indah. Dia tidak pergi, jadi dia hanya meletakkan alu di sana, mendengarkan Ye Chen menggertak di dalam. Jika dia tidak tahu, dia pikir dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Adegan istana bawah tanah Tianxuanmen juga cukup eye-catching. Sekelompok tetua Tianxuanmen membentuk lingkaran penuh di sekitar Raja Manusia dan Raja Keberuntungan. Meskipun mereka berlutut dan menutup mata, mereka memarahi laut, "Saya tidak tahu, saya pikir mereka sedang tidur." Adapun Zheng Zun, Di Ji, Huang Ze dan para jenderal, mereka telah meninggalkan Tianxuanmen dan langsung menuju Zuxianjian, dan mereka juga harus membantu. Paong! Di tengah omelan, pedang Zhu Xian dipotong lagi. Kali ini, ia terbang agak jauh, seperti seberkas cahaya, menabrak bintang purba yang mati, dan meledakkan bintang purba itu. Di tengah puing-puing yang berterbangan, pedang Zhu Xian terbang keluar meskipun lukanya sangat parah, tetapi kaki dan kakinya tergelincir seperti pelangi, melintasi langit berbintang yang luas, dan pencuri yang melarikan diri panik. Adegan itu, sepertinya Ye Chen dan Ren Wang sedang mengendarai jet tempur dengan daya tembak penuh, dan mengejarnya. Namun, meskipun melarikan diri dengan cepat, itu tidak berguna. Apakah itu Ye Chen, atau Raja Manusia dan Raja Keberuntungan? Mereka telah menguncinya, dan bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka bisa tidak luput dari serangan tak terlihat mereka. Ledakan. Gemuruh. Diiringi raungan, bintang kuno lainnya runtuh di bawah tekanan pedang Zuxian yang diputar ke samping. Zeng. Pedang itu berbunyi, dan pedang Zuxian melesat keluar lagi. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, dia melihat cahaya pedang datang ke arah wajahnya, mengenainya secara langsung, dan kemudian menerbangkannya. Saat itu dia berhenti, dan cahaya pedang terbang ke langit. Tubuhnya, cermin dewa datang menabrak dia keesokan harinya, membawa kekuatan kaisar penghancur, sangat kuat. Benar, orang kuat Dacu telah tiba. Yang mulia adalah yang tercepat, bergegas ke depan, dan kaisar semu lainnya, seperti para jenderal dan kaisar, tidak menganggur, mereka mengelilingi mereka dari segala arah, kebanyakan dari mereka membawa tentara kaisar yang ekstrim, menahan napas, dan tunjuk dengan pedang Zuxian untuk memadamkan api, tidak ada yang paling ganas, hanya lebih ganas. Paong! Dentang! Ledakan! Kapan? Suara-suara ini menjadi semakin sering. Ada serangan Ye Chen dalam kegelapan, Raja Manusia dan Dewa Raja Penciptaan menyerang. Itu adalah serangan yang tak terlihat. Sisi baiknya, orang-orang kuat Dacu berjuang mati-matian, mereka tidak dapat menemukan pedang Zuxian di masa lalu, tetapi jarang menemukannya sekali, dan mereka tidak memukul mereka sampai mati. Melihat pedang eksekusi abadi, Underworld Emperor tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Desahan kaisar penuh emosi. Jika dipikir-pikir dulu, pedang 7 warna itu mampu mengalahkan kaisar. Siapa sangka setelah sekian lama, dia akan dikejar dan dipukuli oleh sekelompok kaisar semu. Bisa dibayangkan betapa melankolisnya para kaisar. Pedang Zuxian pasti begitu. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang ramai, dengan sejumlah besar kaisar semu, membawa lebih banyak senjata kekaisaran, tidak bisakah itu hidup? Mengejar pedang eksorsisme, melintasi langit berbintang, melintasi bidang bintang, di mana-mana, pasti ada raungan, bidang bintang meledak, dan bintang-bintang runtuh satu per satu. Dengan gerakan sebesar itu, sulit untuk tidak menarik perhatian, banyak kekuatan yang waspada, dan semua leluhur keluar dari gunung untuk memeriksanya, ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut. Pedang Zuxian. Mengapa kamu tidak mengatakan itu dari Dacu, dan metodenya tinggi? Aku benar-benar menemukannya. Di benua Xuan Huang, 5 Raja Surga semuanya telah meninggalkan area terlarang. Di benua Neter, Tuan Neter juga datang untuk membantu. Selain itu, para tetua pertapa semua melompat keluar satu per satu. Pertempuran besar seperti itu bukan untuk bertarung dengan Hong Huang, tetapi untuk menghancurkan pedang Zuxian. Xianjian terkutuk itu terlalu menderita. Ledakan, ledakan, ledakan. Panas sedang terjadi di sini, dan dunia Sanxian juga bertarung dengan hidup. Asura Tianzun dan Jiang Taigong telah bertarung selama lebih dari 800 ronde, meskipun Taigong kehilangan angin, tetapi dia didukung oleh senjata kaisar dan cambuk ajaib, jadi dia membawanya sampai sekarang. Di sisi lain, Sura Tianzun masih ganas, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dia telah membuat Jiang Taigong dari langit timur sampai ke kabut barat.
Ini sangat ganas. Raja Iblis Banteng menyesap anggurnya dan memarahi dengan sangat keras hingga tenggorokannya pecah-pecah. Seperti dia, beberapa setan besar membasahi tenggorokan mereka. Jika pengadilan surgawi masih menolak untuk menerima, mereka akan terus memarahi sampai Anda menerimanya. Faktanya, tidak perlu bagi mereka untuk memarahi, para prajurit dan jenderal surgawi semuanya telah mati, melihat kakek telah benar-benar jatuh, dan moral telah anjlok, itu adalah dewa tua surga. Mengapa dia dianiaya? Tunggu, Tuan Besar akan muncul. Para abadi mendengus dingin dan berkata, tidak lupa melirik ke sisi yang berlawanan, mata mereka cukup provokatif. Ketika dia melihatnya, itu mengerikan, omelan itu tiba-tiba menjadi gelombang, dan iblis-iblis besar berkumpul bersama, dan para dewa yang dimarahi tidak bisa diam, dan otak mereka berdengung jangan memarahimu beberapa kata, kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Seseorang telah jatuh. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi kata-kata yang tiba-tiba menarik perhatian semua arah, semuanya memandang Chang Miao. Ketika saya memasuki mata saya melihat cahaya ilahi jatuh dari langit, seperti meteorit selama musim gugur, itu terus-menerus memusnahkan cahaya ilahi dan kehilangan kemegahan langit yang seharusnya. Itu adalah Jiang Taigong, jiwa Dao ilusi, yang telah menjadi sangat transparan, dan di bawah pengawasan semua orang, ia telah menghilang dan benar-benar menghilang dalam kehampaan. Episode 2740 direbus dalam satu panci. Bersenandung. Saat jiwa Taois Jiang Taigong menghilang, senjata kaisar mengalahkan cambuk ajaib dan berdengung, seperti sinar cahaya, tenggelam ke dalam kekosongan halus, dan menghilang dalam sekejap. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tercengang, dia, dewa tua tertinggi di istana surgawi, dikalahkan, jiwa daunnya tersebar, dan bahkan artefak tertinggi terbang menjauh. Untuk sesaat, mata mereka meredup secara kolektif, moral mereka juga anjlok, dan keyakinan tertentu yang mereka pegang teguh tampaknya hancur. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang di dunia Sanxian lebih kuat, dan mata Sura Tianzun juga penuh kekaguman. Tianzun yang keluar dari dunia Sura, orang kejam yang pernah membuat gangguan besar di Istana Surga, bukanlah kencing biasa Fasad Neter. Melihat Tianzun lagi, berdiri dalam ketiadaan, memegang pisau ajaib di tangannya, berdiri dengan tenang, dengan aura yang ganas, meskipun dia juga terluka, tetapi tidak ada masalah serius, ekspresinya tidak bahagia atau khawatir, dia tidak datang. Bawah, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Saya sedang menunggu Taigong sendiri. Jiwa Dao benar-benar tidak menantang, bahkan jika dia memegang artefak tertinggi, dia tidak menyukainya, dan satu-satunya yang benar-benar dapat menarik perhatiannya adalah Jiang Taigong sendiri. Dia sedang menunggu, dan pengadilan surgawi juga menunggu, jika Dao Soul tersebar, maka tubuh utama akan datang, dan dia pasti akan menekan Sura Tianzun, berpikir bahwa pengadilan surgawi dapat mengembalikan wajah yang hilang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keheningan panjang akhirnya dipecahkan oleh lolongan, dan itu adalah Yin Ming. Tentara dari alam atas dan bawah menunggu, tetapi mereka tidak menunggu Jiang Taigong sendiri, tetapi dia menunggu penguasa surga. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Dia ingin berpura-pura kuat, tetapi apa yang dia lihat adalah jiwa Taois dari Taigong, yang tersebar oleh Sura Tianzun. Penguasa istana surgawi juga memiliki keyakinan, sama seperti para prajurit dan jenderal surgawi, kakek juga memiliki keyakinan. Sekarang, melihat kepercayaan yang dilanggar, itu tidak dapat diterima, seperti anjing gila, biarkan dia mengaum dan menggonggong. Suaranya tidak masalah. Sura Tianzun sedikit memalingkan matanya. Tidak hanya Tianzun, tetapi juga Jenderal Dewa Pertama, Kepala Sekolah Siyue, Kepala Sekolah Kunlun, Iblis Besar, dan Iblis Besar. Hampir semua pemimpin dunia Sanxian melihat ke arah itu, dengan kaget di mata mereka, kedua alam telah bertarung begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat penguasa surga direbus dalam satu panci. Kupikir lebih baik dikocok sampai mati sebelum direbus. Bagus juga dipanggang. Tambahkan lebih banyak jinten dan cabai, dan rasanya akan lebih enak. Dapat diandalkan. Harus membicarakannya. Melihat ini dari mereka, Yin Ming mundur selangkah, merasa merinding di sekujur tubuhnya, mata cerah itu memesona pada pandangan pertama. Ledakan. Sura Tianzun bergerak, dan tanpa menunggu Taigong itu sendiri, dia menghancurkan alam semesta dalam satu langkah, membawa pisau ajaib, dan langsung menuju ke Yin Ming, berniat untuk memotong pria itu.
Tanpa urutan tertentu, Jenderal nomor 1 Kaisar Zun keluar dari tembok kota dengan pedang Dao di tangannya, dengan aura pembunuh. Membunuh. Setan besar, satu persatu, menggertak lebih keras dari yang lain, seperti Raja Iblis Banteng dan Raja Banteng Barbar, yang memiliki suara paling keras dan memimpin sekelompok orang untuk membunuh mereka. Membunuh. Masih banyak talenta di dunia Sanxian. Ada yang kuat yang memimpin, dan semua orang sangat bersemangat. Yin Ming bukan lagi penguasa istana surgawi, tetapi sepotong lemak. Anda adalah rajanya di alam atas, tetapi Anda harus berbaring ketika Anda datang ke alam bawah. Ledakan. Gemuruh. Perang yang telah ditangguhkan untuk waktu yang lama dimulai lagi, dan pasukan sekutu dari alam Sanxian bergerak bersama. Bahkan tentara Huasan yang menjaga tembok kota, dipimpin oleh Aula, semuanya meninggalkan bea cukai, dan semua semangat juang pun hilang. Terbakar seperti api. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Tianzun Sura dan Jenderal Dewa Pertama berbicara serempak, berteriak nyaring, seperti guntur abadi, mengguncang langit, terutama mereka berdua adalah yang tercepat, membunuh dari kiri dan kanan, seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, seperti Raja Abadi yang tiada taranya, sangat menyilaukan dalam pasukan gelap istana surgawi, tak satu pun dari mereka bergerak, dan mengamuk sepanjang jalan. Jaga, pengawalan. Yin Ming menendang ke belakang lagi, tubuh dewanya bergetar, dan ada lebih banyak kepanikan di matanya, dan dia merasa bahwa tubuh asli dari roh primordial bergetar, jenis yang tidak dapat dihentikan. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Meskipun dia berada di alam bawah, kekuatan militer pengadilan surgawinya masih lebih tinggi daripada sekutu alam Sanxian, yang dapat melindunginya dengan baik, dan pihak lain memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan makhluk abadi tua di pengadilan surgawinya bukan hanya untuk tidak ada apa-apa. Tanpa perintahnya, saya melihat dewa tua yang bersembunyi di kegelapan, menyerang, bukan hanya satu, tetapi area yang luas, langsung menyerang Tianzun dan para jenderal. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan di antara yang paling kuat meletus tiba-tiba, tepat ketika mereka bersentuhan, langit runtuh dan bumi runtuh, lingkaran kepunahan menyebar, dan sepotong langit meledak, tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya terkubur, dan ada genangan darah antara langit dan bumi. Memang, latar belakang pengadilan surgawi bukan hanya lelucon, dan kekuatan tempur yang abadi tidak sesederhana yang dikatakan, mereka semua adalah abu, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Karena penghalang mereka, langkah Tianzun dan Senjiang diblokir, dan dua pria kejam yang tak tertandingi sekali lagi meremehkan langit. Mereka benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi, dan ada banyak orang yang bisa menandingi mereka. Di atas bukan tanpa, dan itu bukan satu. Pengawal. Semua dewa dan penguasa pengadilan surgawi juga bergegas maju, menghentikan kepala sekolah dari 4 gunung, penguasa istana dari berbagai faksi, dan para pemimpin dari berbagai klan. Ledakan, ledakan, ledakan. Melihat ke bawah ke langit, ada dua samudera yang bertabrakan lagi, ada bayang-bayang manusia di bumi, dan langit juga penuh dengan pelangi ilahi, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, puncak melawan puncak. Engah, engah, engah. Pertempuran itu berdarah, satu demi satu sosok manusia bergegas ke langit yang luas, dan satu demi satu sosok manusia berdarah hingga ketiadaan. Pertempuran ini masih perlu diingat. Hanya karena, para komandan dan pembangkit tenaga listrik dari alam atas dan bawah, tidak peduli mereka adalah guru atau master. Tidak peduli apakah mereka adalah iblis besar, atau penguasa abadi, mereka pada dasarnya hadir. Pada saat ini adalah pertarungan yang menentukan, penghancuran jiwa Taoist Taigong adalah sumbunya, dan kedatangan Yin Ming adalah sejumput percikan api. Aku meremehkan pengadilan surgawi. Di sisi kehampaan, Tianzun membawa pedang berdarah di tangannya, menghancurkan rintangan berkali-kali, tetapi diblokir berulang kali, dan dewa tua di pengadilan surgawi, satu-satu persatu, semuanya menjadi abu, dan mereka bukan tirani biasa. Keadaan pikiran seperti ini, dewa pertama juga akan memilikinya, Tianzun tidak dapat membunuhnya, dan dia juga sama. Orang-orang yang telah hidup terlalu lama, seperti peri tua di surga, adalah monster yang sangat tua, belum lagi dia dan Tianzun Sura, bahkan jika ada 9 dewa dan jenderal besar, sulit untuk menembus rintangan keabadian. Tidak banyak yang kuat. Bunuh, bunuh aku.
Di platform awan yang luas, Yin Ming seperti anjing gila, meraung histeris, matanya merah dan siap menyemburkan darah, wajahnya yang ganas seperti setan, sambil mengaum, dia terus mundur, tidak berani mengapa, dia memiliki temperamen yang cukup baik, tetapi dia melolong dengan keras. Oke, kamu tunggu aku. Teriak Tianzun, memenggal kepala makhluk abadi, dan langsung menghampirinya untuk membunuhnya, tetapi dia melangkah keluar dalam 2 atau 3 langkah, dan selusin makhluk abadi menghalangi jalannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia tidak jauh, dan Jenderal Dewa tidak jauh lebih baik. Serangan itu tak tertandingi, tetapi sulit untuk menerobos pengepungan. Dia diblokir berulang kali, dan dia terluka. Ye Chen, kenapa kamu tidak datang? Tianzun tidak bisa menahan kutukan. Dalam situasi seperti itu, dia dan Dewa Jenderal jelas tidak cukup untuk dilihat, tetapi jika Anda menambahkan penjahat Ye Chen yang menentang langit, itu tidak akan dikatakan baik. Yang terpenting adalah kesempatan hari ini adalah sekali seumur hidup. Yin Ming jarang turun ke alam bawah, pasukan alam bawah dapat menyaingi pengadilan surgawi, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, jika Anda melewatkan hari ini, jika Anda ingin membunuhnya lagi, itu akan sangat sulit masuk surga. Namun, Ye Chen tidak menanggapi panggilannya. Dengan kata lain, pada saat ini, Ye Chen sedang bekerja keras untuk pedang Zuxian. Bersama dengan Raja Manusia dan Raja Keberuntungan, pedang Zuxian yang membunuhnya cukup gila. Selain mereka, ada juga orang-orang kuat dari seluruh penjuru langit, banyak dari mereka yang memegang senjata kekaisaran, dan mereka semua galak, mengejar dan membunuh pedang Zuxian di seluruh langit berbintang, dan mereka tidak akan melepaskannya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang eksekusi abadi berdengung keras, tidak ada lagi cahaya langit berwarna-warni di tubuh pedang, tetapi masih ada darah yang keluar, dia benar-benar menjadi gila karena dikejar dan dibunuh, kemanapun dia melarikan diri, seseorang akan mencegat. Dia, tanpa basa-basi lagi, dia akan segera bertarung. Pada saat ini, suasana hatinya lebih dari melankolis, dan sangat marah hingga patah hati. Itu adalah artefak terkuat di surga. Ketika berada dalam kondisi puncaknya, ia dapat mengalahkan kaisar tertinggi dalam hitungan detik, tetapi sekarang ia sedang diburu oleh sekelompok kuasi kaisar. Langit berbintang di depan dalam dan sepi. Itu adalah bidang bintang Yin Ming, yang juga merupakan batas antara langit dan dunia prasejarah, mati dan sunyi, dan terlihat bahwa kerumunan orang melonjak di area tepi, dan panji besar dunia prasejarah adalah didirikan. Wilayah prasejarah, berhenti. Melihat orang-orang kuat di langit, orang-orang prasejarah berteriak dengan marah, mengguncang langit berbintang hingga runtuh, dan ada juga keagungan kaisar yang mekar, kekuatannya bukan tirani biasa. Zeng. Seperti sinar cahaya ilahi, pedang Zuxian melintasi batas antara Yin dan Ming dan memasuki wilayah prasejarah. Kemana harus pergi? Seng Zun dan Di Ji melangkah melintasi alam semesta, satu kiri dan satu kanan, satu orang dan satu pedang, dan pedang tebasan Zhu Xian terbang keluar. Bagus sekali, panggil aku. Orang kuat prasejarah yang menjaga perbatasan segera memberi perintah. Segera, satu demi satu pelangi ilahi terlihat naik ke langit, semua dengan prestise kekaisaran yang ekstrim, menyapu pusat kekuatan langit, mereka tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang ini di sini, mereka akan diserang oleh orang-orang prasejarah jika mereka melintasi perbatasan antara kedua belah pihak. Ledakan. Ledakan, ledakan. Diiringi ledakan, terlalu banyak orang kuat dari surga yang menumpahkan darah, dan tidak semuanya memiliki senjata kaisar dalam serangan prasejarah, saya tidak tahu berapa banyak kaisar semu yang terluka. Dia, sialan. Dengan temperamen keras seperti kaisar kerasuci, dia mengayunkan tongkat besi, senjata kaisar, di tempat. Tiansu Tianwang melangkah maju dan menghentikan kaisar kerasuci dengan tongkatnya. Api perang antara langit dan hutan belantara akan menyala lagi, dan akan ada gunungan mayat dan lautan darah lagi. Bukankah kamu pengecut? Kaisar Kerasuci memarahi. Raja Surgawi Tiansu melirik Kaisar Kerasuci, jika dia tidak bisa menyentuh latar belakangnya, dia akan mengeluarkan monyet ini dan memukulinya dengan kejam, bahkan berani meneriaki saya. Jangan gegabah lagi. Huang Tianwang berkata dengan ringan, jika kamu mengejar dan membunuh pedang Zuxian lagi, dengan kekuatan kami tidak akan dapat menghancurkannya. Saat ini, kami harus melengkapi tubuh suci, dan hanya tubuh suci yang benar-benar dapat menghancurkannya. Tapi aku tidak bisa menelan nafas itu, tapi Zhu Xianjian lari ke wilayah prasejarah dengan sifat urin prasejarah,
tidak heran jika kamu bisa masuk dan mengejar serta membunuh. N.